Informasi pertama, Saudara, penerapan uji coba tahap 2 pembelajaran tatap muka digelar di sejumlah sekolah di Jakarta. Di Sekolah Dasar Negeri 07 Kenari, Jakarta Pusat, protokol kesehatan ketat diterapkan dan siswa yang masuk hanya 16 orang atau 50% dari kapasitas kelas. Uji coba pembelajaran tatap muka digelar Sekolah Dasar Negeri 07 Kenari, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Saat masuk gerbang sekolah, seluruh siswa dan guru dicek suhu tubuhnya. Sebelum masuk kelas, para siswa diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan kemudian disemprot cairan disinfektan. Setiap kelas diisi hanya 16 orang atau 50% dari kapasitas kelas. Salah satu orang tua murid masih khawatir dengan uji coba tahap 2 pembelajaran tatap muka, mengingat masih tingginya angka penularan COVID-19. Kalau untuk setuju sih, setuju online aja dulu lah ya, karena keadaannya juga kan belum memungkinkan juga kan, karena ini kita coba untuk tatap muka ya dicoba aja dulu lah. Pasti namanya orang tua ya Mas, tapi gimana lagi karena ya untuk ini kan kita coba dulu lah gitu. Di SMK Jakarta Pusat 1, 160 siswa mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka. Hari ini, hanya 21% siswa yang diizinkan mengikuti belajar mengajar secara tatap muka. Sisanya belajar secara daring. Pembelajaran tatap muka hanya berlangsung selama 3,5 jam. Sementara itu, pihak sekolah telah menyiapkan tenaga pendidik ataupun fasilitas sekolah sesuai dengan protokol COVID-19 seperti tempat mencuci tangan dan ruang isolasi bagi siswa yang terindikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celcius. Seperempat siswa hadir di sekolah untuk tatap muka dengan protokol kesehatan. Sisanya katakan yang 3/4 tetap pembelajaran jarak jauh. Yang kedua tentunya izin tertulis dari orang tua sudah kita lengkapi. Yang ketiga tentunya pada saat hadir dan pada saat mengikuti kegiatan PTM terbatas harus disiplin protokol kesehatan. Dan yang tidak kalah penting adalah guru-guru dan tenaga pendidikan sudah divaksin lengkap. Lebih lengkap terkait uji coba pembelajaran tatap muka tahap kedua di sejumlah sekolah di Jakarta, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Alfania Rizky dari SMK Jakarta Pusat 1 di kawasan Gambir, Jakarta. Alfa, apa saja kemudian yang jadi syarat dan juga metode yang dipakai dalam pembelajaran tatap muka hari ini di sana? Ya, Medop dan juga saudara, kalau soal syarat ini memang harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh siswa yang mengikuti proses pembelajaran tatap muka pada uji coba pertama di tanggal 9 Juni 2021 ini. Yang pertama bahwa siswa, maksud saya ini harus mengantongi izin dari orang tuanya masing-masing untuk diizinkan bisa mengikuti proses belajar mengajar secara langsung ini, karena pasti orang tua ini memiliki kekhawatiran tersendiri apabila mereka memang tidak mengeluarkan izin bagi anaknya untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya. Selain mengantongi izin, siswa juga harus dinyatakan sehat. Untuk suhu tubuh misalkan ini tidak lebih dari 37 derajat Celcius dan juga tidak memiliki riwayat-riwayat penyakit lainnya yang mengindikasikan bisa menyebarkan COVID-19 begitu. Dan selain itu juga untuk metode pembelajarannya sendiri, selain tadi ada syarat-syarat yang sudah harus dipenuhi oleh siswa-siswa, bahwa metode pembelajaran yang diterapkan di 226 sekolah yang mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka ini harus setidaknya maksimal 50% belajar secara langsung dan sisanya belajar melalui dalam jaringan atau daring. Tetapi kalau di SMK Jakarta Pusat, ini tempat saya melaporkan, ini hanya 21% saja siswa yang diizinkan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran tatap muka, di mana tadi disebutkan dari siswa kelas 10 dan kelas 11 ada sekitar 160 siswa dari total 737 siswa yang bisa mengikuti proses pembelajaran tatap muka langsung selama 3 hari dalam seminggu, tepatnya pada hari Senin, Rabu dan juga hari Jumat. Tentu saja proses ini dilakukan dengan secara seksama dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tadi saya pantau di dalam kelas juga sudah diterapkan bagaimana pengaturan bangku yang diterapkan kepada siswa harus
harus menjaga jarak dan juga mereka harus menggunakan masker dan tidak bergerombol ataupun berbicara satu sama lain. Bahkan untuk tenaga pendidik sendiri juga diminimalisir untuk bisa berinteraksi dengan maksud saya dengan siswanya, dan hanya diperkenankan untuk mengajarkan sesuai dengan kebutuhan saja. Sedangkan untuk 3/4-nya atau sekitar 79% dari siswa SMK Jakarta Pusat 1 ini bisa mengikuti proses pembelajaran dari rumah atau dalam jaringan atau daring, dan sudah disiapkan untuk teknologinya sendiri, baik itu mengerjakan soal secara daring maupun pengajaran secara daring. Tapi yang kemudian menjadi menarik, Medop dan juga saudara, ternyata memang tidak semua sekolah ini bisa melakukan pembelajaran tatap muka atau uji coba pembelajaran tatap muka. Tadi saya sempat ke beberapa sekolah yang masuk dalam list atau daftar dari sekolah-sekolah yang memang bisa melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, tetapi memang itu tergantung dari kesepakatan antara sekolah tersebut dan orang tuanya. Apabila memang orang tua murid ini tidak memberikan izin agar anaknya bisa mengikuti sekolah tatap muka atau uji coba sekolah tatap muka, maka sekolah tersebut terpaksa harus melakukan pembelajaran kembali menggunakan secara daring, begitu menggunakan jaringan internet ataupun tidak bisa datang ke sekolah. Jadi itu memang tergantung pada izin dari orang tua masing-masing siswa. Medop. Laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan langsung dari salah satu sekolah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.